Berikut kita akan membahas beberapa isu kontemporer dalam etika pemasaran. Yang pertama, kasus pengumpulan data tanpa izin. Banyak perusahaan mengumpulkan data pelanggan tanpa persetujuan yang jelas, baik melalui situs web, aplikasi, atau media sosial. Bahkan beberapa perusahaan bisa menjual data pelanggan kepada pihak ketiga tanpa transparansi. Contohnya, aplikasi yang meminta akses ke kontak, lokasi, atau informasi pribadi tanpa alasan yang jelas. Atau perusahaan media sosial yang menggunakan data pengguna untuk menampilkan iklan yang personalisasi tanpa persetujuan eksplisit. Solusi etis yang bisa diberikan adalah perusahaan harus memberikan kebijakan verifikasi yang jelas dan meminta persetujuan pelanggan sebelum mengumpulkan atau menggunakan data mereka, serta selalu menyediakan opsi bagi pelanggan untuk mengontrol atau menghapus data pribadi mereka. Kemudian isu yang berikut adalah iklan bertarget manipulasi konsumen. AI atau kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan untuk menampilkan iklan yang sangat dipersonalisasi berdasarkan kebiasaan pengguna. Namun ini bisa menjadi manipulatif jika digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan psikologis pelanggan. Ya, contohnya e-commerce yang terus menampilkan iklan barang yang hampir dibeli oleh pengguna untuk mendorong mereka melakukan pembelian impulsif, atau media sosial yang menggunakan algoritma untuk memperkuat emosi negatif guna meningkatkan keterlibatan pengguna. Solusi etisnya adalah menyediakan transparansi dalam cara algoritma menampilkan iklan, atau tidak menggunakan taktik yang mengeksploitasi emosi atau ketakutan pelanggan secara berlebihan. Isu yang berikutnya adalah deepfake dan penipuan dalam iklan digital. Teknologi deepfake itu dapat digunakan untuk membuat video atau gambar palsu yang menyesatkan konsumen. Beberapa perusahaan juga menggunakan teknik rekayasa untuk membuat ulasan pelanggan palsu guna meningkatkan kepercayaan terhadap produk mereka. Contohnya, selebriti atau influencer yang muncul dalam iklan padahal mereka tidak pernah menyetujui penggunaan wajah atas barang mereka, atau e-commerce yang menggunakan ulasan produk buatan AI untuk menipu konsumen agar percaya pada kualitas produk. Solusinya yang bisa dijalankan adalah mengembangkan regulasi ketat terkait penggunaan deepfake dalam pemasaran, serta mendorong transparansi dalam ulasan produk dan melarang praktik ulasan palsu. Isu berikutnya adalah klaim lingkungan yang menyesatkan. Perusahaan yang menyatakan bahwa produk mereka ramah lingkungan tanpa bukti yang jelas atau hanya tujuan pemasaran, itu adalah klaim yang menyesatkan. Atau penggunaan label seperti organik, biodegradable, atau sustainable tanpa sertifikasi yang sah. Contohnya, produk fashion yang mengklaim berkelanjutan tapi tetap memproduksi pakaian dalam jumlah besar menggunakan tenaga kerja murah, atau botol plastik yang diberi label 100% dapat didaur ulang, padahal hanya sebagian kecil dari botol-botol tersebut yang benar-benar dapat diolah kembali. Misalkan ada produk botol plastik yaitu botol minuman gitu ya, dibilang 100% yang dapat didaur ulang, padahal ternyata hanya bagian botolnya saja yang bisa didaur ulang, sementara tutupnya ataupun bagian atasnya atau plastik pembungkusnya tidak bisa didaur ulang. Itu adalah klaim lingkungan yang menyesatkan. Solusi etis yang bisa dijalankan adalah memberikan bukti dan transparansi mengenai klaim lingkungan. Kemudian menggunakan sertifikasi resmi seperti Ecolabel atau Fairtrade untuk membuktikan klaim berkelanjutan.